Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah tafsir maudhu'i dalam daring, ya insyaallah, di mana pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah makalah saya yang mana ini merupakan analisis teori maudhu' al-Parmawi terhadap tafsir ilmi tematik kemenag, studi penafsiran kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Sain. Nah, di sini buku yang saya kaji atau analisis ialah merupakan tafsir tematik ilmi dari karya Kemenag. Nah, ini apakah ketika dianalisis dengan teori Al-Parmawi apakah sudah sesuai dengan penyusunan tafsir maudhu'i, apakah belum. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tafsir ilmi. Nah, apakah itu tafsir ilmi? Nah, tafsir ilmi ini berkembang sejak pada zaman dinasti Abbasiyah, di mana pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun itu banyak buku-buku ilmiah diterjemahkan hingga muncullah penafsiran Al-Quran yang kecenderungan itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dari sinilah muncul istilah tafsir ilmi itu. Nah, apakah itu tafsir ilmi? Yaitu merupakan sebuah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat ilmiah dari perspektif ilmu pengetahuan modern. Nah, menurut Husain Az-Zahabi, tafsir ini membahas istilah ilmu pengetahuan dalam penuturan ayat-ayat Al-Quran serta berusaha menggali dimensi keilmuan dan menyingkap rahasia kemukjizatannya terkait informasi sains yang mungkin belum dikenal manusia pada masa turunnya, sehingga menjadi bukti kebenaran bahwa Al-Quran bukan karangan manusia namun wahyu sang pencipta dan pemilik alam raya. Nah, dalam penyusunannya tafsir ilmi ini menggunakan metode tematik, itu membahas suatu topik dan menghimpun ayat-ayat. Nah, dalam buku ini atau tafsir ilmi Kemenag ini memiliki prinsip dasar penyusunannya, yaitu diantaranya memperhatikan arti dan kaidah-kaidah kebahasaan, memperhatikan konteks ayat yang sedang ditafsirkan, memperhatikan hasil penafsiran dari Rasulullah, sahabat, dan otoritas tinggi, tabi'in, dan para ulama tafsir, tidak menggunakan ayat yang mengandung isyarat ilmiah untuk menghukumi benar atau salah sebuah hasil penemuan ilmiah, memperhatikan kemungkinan satu kata atau ungkapan mengandung sekian makna, kendatipun kemungkinan makna itu sedikit jauh. Untuk bisa memahami isyarat ilmiah, hendaknya memahami betul segala sesuatu yang menyangkut objek bahasan ayat, termasuk penemuan ilmiah yang berkaitan dengannya. Kemudian yang ketujuh, sebagian ulama tidak menyarankan menggunakan penemuan yang masih bersifat teori hipotesis sehingga dapat berubah. Nah, dalam penyusunan tafsir ilmi Kemenag ini dilakukan melalui serangkaian kajian yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan para ulama dan ilmuwan, baik dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, LIPI, Lapan Observasi Bosca, dan beberapa perguruan tinggi. Penelitian ini terbagi kepada kedua tim, yaitu tim syar'i yang bertugas dalam kajian ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab, dan tim kauni melakukan kajian dalam perspektif ilmu pengetahuan. Nah, kajian tafsir ilmi ini tidak dalam rangka menjustifikasi kebenaran ilmiah dan tidak memaksakan penafsiran Al-Quran hingga seolah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tafsir ini berangkat dari kesadaran bahwa Al-Quran itu bersifat mutlak, sedangkan penafsirannya bersifat relatif, termasuk tafsir ilmi ini. Ada beberapa garis besar dari definisi kiamat menurut perspektif Al-Quran dan Sain dalam buku tafsir Kemenag ini. Sebenarnya dari latar belakang saya menuliskan bahwa Sain itu ialah hasil penemuan yang telah dibuktikan dan kebenarannya oleh ilmiah. Namun mengenai kiamat, kenapa bisa dikaitkan dengan tafsir ilmi? Seolah-olah itu dapat dibuktikan gitu. Sedangkan kiamat itu merupakan suatu hal yang hanya Allah yang mengetahui, dan sedikit sekali pengetahuan tentang hal itu. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu pengertian kiamat.
yaitu berasal dari kata koma yakumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Kata al-qiyamah diartikan sebagai hari kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkan pasca kematian. Dalam kamus juga ada juga mengartikan kebangkitan setelah mati, akhir zaman, celaka sekali, bencana besar, rusak binasa, berakhir dan tidak muncul lagi. Dalam kamus ilmu pengetahuan, keadaan makhluk dan alam semesta ketika berakhirnya kehidupan mereka di dunia. Nah, ada dua pendapat atau dua pengertian yang disebutkan di atas. Pertama merupakan kebangkitan manusia, yang kedua adalah berakhirnya kehidupan. Nah, di sini dari dua pengertian tersebut dapat diambil terminologi kiamat ialah akhir kehidupan dunia, seluruh jagat raya hancur dan tidak ada lagi kehidupan serta manusia sebagai manusia utama di bumi mati dan musnah. Setelah itu akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk diminta pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Nah, nama-nama lain dari kiamat ini ada beberapa dalam buku ini disebutkan, seperti Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Akhir, hari akhir. Asy-Sya'ah, waktu. Kemudian Al-Qari'ah, suatu ketukan yang keras. Al-Haqqah, yaitu benar atau pasti. Al-Waqi'ah, peristiwa hebat. Al-Ghosyah, malapetaka yang meliputi perasaan manusia. Asy-Syaqqah, gelagar yang keras sekali. Yaumul Ba'ats, kebangkitan manusia. Kemudian At-Tama Al-Kubro, yaitu malapetaka yang sangat besar. Kemudian Yaumul Wa'id, hari ancaman. Yaumul Azifah, hari yang dekat. Yaumul Jam'i, hari berkumpul. Kemudian Yaumut Talak, hari bertemu. Yaumut Tanad, hari saling mengenal. Yaumut Tagobun, hari kerugian. Nah, itu adalah istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam kiamat di dalam buku ini disebutkan bahwa sebagian ulama membagi kiamat itu menjadi dua, yaitu kiamat kecil, kiamat sugro, dan kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kecil ini berupa kematian seseorang atau bencana yang terjadi saat sekarang ini. Misalkan tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro ialah hancurnya seluruh jagat raya ini dan berakhirnya semua kehidupan. Kemudian keniscayaan kiamat. Nah, dalam surat Asy-Syura ayat 17 dijelaskan bahwa menyebut kiamat itu sudah dekat. Tidak dijelaskan kapan akan terjadi. Sengaja dirahasiakan supaya manusia senantiasa siap menghadapinya. Beberapa ayat mengindikasikan keniscayaan kiamat. Nah, terdapat dalam Quran surat As-Sajdah, Asyad, Ad-Duhon, Muhammad ayat 14, Al-Mu'minun ayat 115. Kelima ayat ini menjelaskan jika di dunia orang kafir dan muslim baik dengan buruk tidak ada perhitungan sama sekali, maka tidak ada artinya kehidupan ini. Tidak ada perbedaan yang hak dan batil. Lalu di manakah letak keadilan? Bukankah Allah Maha Adil? Adalah mustahil bagi Allah membiarkan manusia berbuat peraturan sendiri. Jika itu terjadi, maka manusia menghadapi kehancuran. Pengetahuan manusia bersifat nisbi, maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan wahyu kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, jin itu tidak sia-sia, melainkan mempunyai misi agar mereka beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalil hari kebangkitan dan makhluk yang telah mati. Nah, ini suatu makhluk dibuktikan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran mengenai kebangkitannya. Nah, sebenarnya ini kebangkitannya manusia atau makhluk itu telah ada pada zaman dahulu atau sebelumnya. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 259, di mana seorang Israel yang hidup selama 100 tahun telah diwafatkan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi. Kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 260, mengisahkan 4 burung yang dipotong Nabi Ibrahim yang masing-masing diletakkan di atas bukit. Nabi Ibrahim memanggil potongan burung tersebut kembali terpaut dan menghampirinya. Ketiga, itu Nabi Isa membuat replika burung dari tanah
kemudian hiduplah. Keempat, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 60-61. Kisah ikan yang telah dimasak dalam perjalanan Nabi Musa dan muridnya mencari Nabi Khidir. Mereka tertidur, ikan tersebut kembali hidup dan mencari arah menuju laut. Ketika Nabi Musa lapar dan dicari makanan ikan itu sudah tidak ada. Semua kisah itu tersebut menunjukkan kekuasaan Allah yang dapat membangkitkan yang mati atau sebaliknya. Kemudian ada kisah Ashabul Kahfi juga yang tertidur dalam gua yang dibangkitkan kembali setelah tertidur selama 300 tahun. Dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Kemudian dalil akliyah adanya hari kebangkitan. Pertama, lebih mudah mengembalikan sesuatu yang pernah ada daripada membuat pertama kali. Ini juga berlaku bagi manusia. Bila mana pencipta motor atau mobil ingin membuat kembali yang pernah diciptakan sebelumnya atau mobil sebelumnya, maka lebih mudah daripada membuat kendaraan jenis lainnya gitu. Nah, maka kedua, Allah menciptakan dan mengembalikan sesuatu adalah persoalan yang sama sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum 30:21 ayat 27. Kemudian bagaimana dalam tinjauan sainnya? Sains meyakini massa dan energi di alam ini bersifat tetap, di mana ada lahir di suatu wilayah, maka ada kematian di wilayah lain. Begitupun ada makhluk hidup usianya pendek namun banyak angka kelahiran. Sebaliknya ada yang hidup usia panjang namun angka kelahiran sedikit. Nah, semua berproses dari bayi, dewasa hingga tua dan mati. Bintang yang dikira dalam sebenarnya adalah berproses. Ada proses kelahiran yang disebut dukhon dalam Al-Quran, lalu muncul bintang bercahaya, berkembang, menghabiskan bahan bakar, lalu akhirnya mati. Semua itu menunjukkan semua isi alam semesta ada akhirnya. Kemudian tanda-tanda datang kiamat. Nah, dalam buku ini disebutkan yang pertama ada tanda-tanda kecil, yaitu pertama, terbelahnya bulan. Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi. Itu ya, untuk menunjukkan kenabiannya kepada kaum musyrikin di Mekah. Kedua, muncul api dari Madinah yang cahayanya terlihat dari kota Basrah. Kemudian selanjutnya banyak budak perempuan yang melahirkan tuannya dan banyak bangunan tinggi. Nah, di sini maksudnya adalah para budak perempuan digauli oleh tuannya, kemudian lahirnya anak dari budak itu. Nah, anak itu mengikuti nasab ayahnya, maka anak itu menjadi tuan bagi ibunya sendiri sebagai budak. Kemudian banyak kebodohan dan hilangnya ilmu agama. Nah, bukan berarti bodoh dalam ilmu umum, karena sekarang orang banyak menguasai ilmu dan ahli dalam teknologi. Tentu bodoh dalam ilmu agama. Ada juga yang mengartikan kurangnya dalam pengamalan ajaran agama, atau ada yang mengartikan banyak ulama yang wafat, generasi berikutnya tidak menyampai pada derajat keilmuan gurunya, akibat terjadilah kebodohan di mana-mana. Kemudian tanda fisik kiamat bumi. Nah, fisik kiamat ditandai dengan kerusakan ciptaan Allah yang vital. Pertama, kerusakan bumi meliputi darat, laut akibat perbuatan manusia menyimpang dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kedua, kerusakan langit meliputi benda langit dan keadaan angkasa yang memburuk hingga terjadi pemanasan global. Ketiga, perubahan sistem sosial dinilai dari perubahan dari isyarat menjelang terjadinya kiamat. Kemudian proses terjadinya kiamat, awal kedatangan kiamat itu diawali dengan tiupan sangkala, kemudian hancur alam semesta. Keterangan ini dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16, Al-Mudathir ayat 8-10. Kemudian keadaan hari kiamat bagaimana? Yaitu alam semesta hancur. Kemudian keadaan langit dalam beberapa istilah, ada yang mengatakan al-infitor, terbelah, al-insyikok, terbelah juga, al-maur, berguncang, al-muhal, cairan tembaga, ada al-farij, dibelah. Nah, ini ayat tersebut menggambarkan betapa langit berubah saat kiamat, mungkin oleh gumpalan debu hitam yang menutupi langit biru yang berasal dari letusan gunung. Kemudian langit tampak memerah yang berasal dari lontaran batu panas atau cahaya lava. Keadaan matahari, ada dua yang menggambarkan keadaan matahari, yaitu dalam Quran surat At-Takwir, yaitu dengan digulung, dan
meredup. Keadaan bintang di sini dalam buku ini disebutkan bintang dihapuskan dan dijatuhkan. Itu dalam Quran Surat Al-Mursalat ayat 8 Quran Surat At-Takwir ayat 2. Kemudian analisis teori Al-Parmawi terhadap sistematika penafsiran tafsir ilmi kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Dalam menafsirkan Al-Quran ada berbagai macam yang digunakan. Salah satunya metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i yang kita kenal ialah metode tafsir maudhu'i Al-Parmawi. Sebagaimana dalam langkahnya untuk penyusunan metode tafsir ini ialah ada 7. Yaitu menentukan tema masalah yang dibahas, menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan tema tersebut, menyusun sekuensi ayat sesuai dengan kronologi turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul, memahami munasabah korelasi ayat tersebut dalam surah masing-masing, melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan, meneliti ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang am dan khos, mutlak muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan. Hasil analisis dari saya menentukan bagi berikut. Yang pertama, dalam poin yang tadi disebutkan bahwa buku tafsir ilmi Kemenag ini telah menentukan tema yang dibahas, yaitu tentang kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Hal ini sesuai dengan langkah pertama yang disebutkan menentukan tema masalah yang dibahas. Nah, kemudian yang kedua, menghimpun ayat berkaitan dengan tema tersebut lalu kumpulkan semuanya baik Makkiyah Madaniyah. Buku tafsir ini telah menghimpun banyak ayat Al-Quran yang berkaitan pada topik kiamat. Penulis tidak menjelaskan dan memberi keterangan mengenai ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. Buku ini memaparkan ayat beserta artinya tetapi tidak menjelaskan kronologi turun dan asbabun nuzul ayat tersebut. Namun ayat-ayat tersebut sebagian diperkuat oleh hadis dan penjelasan dari beberapa tafsir. Memahami munasabah ayat. Ayat tersebut dalam surah masing-masing. Buku ini menggunakan munasabah sebagai bahan pelengkap dalam penjelasan suatu tema, sebagai penguat penjelasan tentang tema itu. Contoh ketika penjelasan mengenai proses terjadinya kiamat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2 yang menjelaskan pada waktu itu semua manusia tidak peduli pada urusannya. Diperkuat oleh Quran Surat At-Takwir ayat 4 yang menjelaskan pada hari kiamat pengembala tidak peduli dengan untanya gembalaannya walaupun sedang hamil. Kemudian yang kelima, menyusun kerangka pembahasan yang sempurna. Outline buku ini tersusun dari 3 bab, yaitu pengetahuan umum tentang kiamat, kemudian subbabnya pengertian kiamat, nama-nama lain kiamat, macam-macam kiamat, keniscayaan kiamat. Yang kedua, tanda-tanda datang kiamat, subbabnya tanda kecil, tanda fisik kiamat bumi, proses terjadinya kiamat, waktu terjadinya kiamat, awal kedatangan hari kiamat, dan kedatangan pada hari kiamat. Yang ketiga, proses terjadinya kiamat. Kemudian yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan. Nah, buku ini sudah dilengkapi dengan hadis seperti dalam proses terjadinya kiamat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2 diperkuat oleh hadis riwayat Muslim yang menjelaskan kiamat terjadi pada hari Jumat. Kemudian meneliti ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat dan mempunyai pengertian sama atau mengkompromikan antara yang am dan khos, mutlak muqayyad. Syarat ketujuh ini, penulis hanya mengumpulkan ayat-ayat mempunyai makna yang sama akan tetapi tidak dijelaskan lapan-lapan yang bersifat am dan khos atau mutlak muqayyad. Begitu juga halnya. Nah, dari sini kesimpulan dapat saya sampaikan bahwa walaupun buku ini karya dari Kemendag, namun dalam metode penyusunan metode tafsir maudhu'i ada yang belum dikatakan sepenuhnya tafsir maudhu'i yang sesuai dengan langkah teori Al-Parmawi, karena ada beberapa poin yang tidak terdapat dalam penyusunannya, yaitu poin ketiga ketujuh dari langkah penyusunan metode tafsir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.